kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, hari ini kita akan mencoba kembali membuat sebuah animasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi ya, Microsoft PowerPoint sendiri ternyata selain bisa digunakan untuk presentasi, kita juga bisa menggunakannya untuk membuat sebuah animasi. Nah, animasi yang akan kita buat kali ini adalah animasi dengan konsep flipbook. Nah, tapi karena ini menggunakan digital atau menggunakan uh, teknologi, dia menggunakan teknologi yang akan disebut dengan stop motion. Nah, konsepnya itu adalah menggerakkan gambar sedikit demi sedikit sehingga seakan-akan bergerak. Jadi gambar tersebut akan digabungkan, digeser sedikit demi sedikit, digabungkan dan akhirnya nanti akan bergerak seperti seakan-akan menjadi sebuah animasi. Oke, cara membuatnya sekarang kita buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, sudah kalian lihat seperti ini, kalian akan mendapatkan file berupa PowerPoint seperti ini ya. Jadi sudah terisi dengan gambar-gambar. Nah, fungsinya apa? Jadi kalian tidak perlu lagi mencari atau mendownload gambar-gambar tersebut. Kalian hanya perlu membuat gerakan stop motionnya. Caranya, kita akan menggerakkan gambar ini sedikit demi sedikit sehingga sesuai dengan keinginan kita. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah slide yang pertama. Jadi saat di play nanti dia akan berfungsi seperti ini. Nah, ketika kita mulai dia akan sedikit demi sedikit bergerak. Dia seakan-akan gambar tersebut bergerak ya, seperti itu. Jadi semakin gerakannya semakin sedikit, semakin sedikit juga slide-nya, tapi semakin banyak gerakannya berarti semakin banyak slide-nya. Dan animasi akan terlihat semakin bagus bila semakin banyak gerakan atau slide-nya atau pergerakannya. Oke, kita buat dari awal ya. Nah, yang untuk awal ini kita akan buat yang bagian slide 1 saja. Jadi tugas kalian hanya menggeser sedikit demi sedikit sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian ingin menambahkan efek lain silakan. Nah, kita akan hapus dulu. Nah, di awal kalian akan hanya mendapatkan seperti ini. Jadi tugas kalian hanya menggeser gambar-gambar ini agar utuh atau menjadi sesuai keinginan kalian. Nah, caranya kalian hanya perlu menggerakkan saja gambar semua ini satu-satu. Kita geser sedikit. Ini juga sedikit, jadi setiap gambar kalian gerakan sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak seperti ini. Tapi gerakan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena semakin sedikit gerakannya atau menggesernya semakin kecil, berarti nanti gambarnya atau animasinya akan bergerak secara halus atau terlihat seutuhnya seperti animasi yang menarik. Jadi kalau jangan terlalu banyak, misalkan di sini langsung ke sini, itu tidak akan menarik. Jadi gerakannya hanya sedikit saja sedikit. Ini juga sedikit. Nah, jadi semuanya kalian buat gerakannya hanya sedikit, jangan terlalu banyak. Oke. Ini juga kalian boleh geser sedikit. Kreasi kalian saja. Tidak harus sama persis seperti ini, atau kalian ingin menambahkan foto kalian juga boleh. Oke, ini slide yang pertama, kita sudah gerakan gambar yang kita inginkan. Kalau sudah, gambar ini atau slide ini kita duplikat. Supaya apa? Supaya gerakannya bisa bagus atau berurutan. Jadi caranya untuk duplikat bisa klik kanan di sini, lalu pilih duplikat slide. Nah, otomatis di slide yang kedua akan sama. Nah, kita akan klik slide yang kedua, tinggal yang slide kedua kita gerakan lagi sedikit. Oke, ini juga gerakan sedikit, gerakan. Sebisa mungkin gerakannya lurus ya, jangan memutar ke sini, ke sana seperti itu. Jadi lebih baik gambar itu lurus bergeraknya, jangan berjejak atau tidak beraturan. Oke. Sedikit-sedikit saja sebisa mungkin buat dengan banyak slide. Jadi slide-nya jangan terlalu sedikit, oke? Slide 2 sudah selesai, yang kita duplikat lagi bukan slide yang pertama, tapi slide yang kedua kita duplikat. Klik kanan, pilih duplikat. Kita geser lagi. Geser. Geser. Geser dan seterusnya. Sampai nanti sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa memberikan gambar lain atau mungkin memberikan tulisan lain sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kita duplikat lagi. Kemudian kita geser lagi. Kita geser.
buat semenarik mungkin ya. Inilah tema kemerdekaan dalam rangka kita memperingati hari 17 Agustus 1945 yang tepatnya nanti akan menjadi 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, ini juga kita geser lagi. Jadi buat sebanyak mungkin slide-nya, karena semakin banyak slide berarti semakin bagus animasi kalian. Gerakannya juga jangan terlalu banyak, sedikit demi sedikit saja. Atau kalau kalian pakai mouse agak susah, bisa menggunakan tanda panah. Itu untuk menggeser bisa sedikit demi sedikit, nah seperti itu. Jadi di klik gambarnya tekan tanda panah. Nah itu juga bisa. Oke, selesai. Seperti itu ya. Ini kalau digerakkan seakan-akan gambarnya bergerak seperti itu. Oke, terus duplikat lagi. Kalian geser lagi. Nah, penggunaan tanda panah ini supaya gerakannya itu lurus, tidak berubah arahnya. Oke, terus sampai dengan semenarik nanti gerakannya. Kayak klik kanan, duplikat lagi. Jadi tugas kalian hanya menduplikat dan menggeser saja gambar dan teks yang ada pada PowerPoint tersebut. Atau kalian ingin menambahkan dengan gambar lain atau tulisan lain, silakan. Buat sekreatif mungkin. Kalau memang ada yang ini tidak ingin digerakkan lagi, sudah selesai, boleh tidak usah digerakkan lagi, fokus dengan yang lain saja. Oke, untuk gambar yang agak susah, kalian bisa geser dulu. Kalian geser ke atas, supaya bisa digerakkan. Jadi intinya adalah mengerjakan dengan sedikit demi sedikit dan hati-hati. Dan terburu-buru. Oke, kalian duplikat lagi. Ini kita naikkan sedikit saja. Ini kita geser lagi. Dan benderanya kita geser ke atas. Oke, sedikit lagi selesai. Jadi buat semenarik mungkin, jangan terpaku dengan video ini, karena semakin menarik berarti nanti semakin orang juga akan suka baca video kalian. Oke, duplikat lagi ya. Nah, ini orangnya sudah naik semua, berarti kalian tidak perlu lagi menggerakkan. Kalau memang sudah pas, fokus saja dengan yang belum sesuai. Maka bendera ini kita naikkan lagi. Kemudian orang ini sudah selesai, ini belum, kita naikkan lagi. Ini juga. Oke, tulisannya kita geser lagi. Oke, klik kanan lagi, duplikat lagi. Nah, di sini kita geser full. Geser lagi. Digeser. Jadi gerakannya juga boleh maju mundur ya, tergantung kalian. Misalkan slide ini kita buat naik, slide berikutnya kita buat mundur, baru naik lagi, itu boleh. Itu menurut kreasi kalian saja, tidak terpaku dengan video ini. Oke, karena orangnya semua sudah selesai naik, kita fokus saja ke bagian tulisan ini. Oke, duplikat lagi, kemudian kita geser lagi. Misalnya kita geser, duplikat lagi. Jadi ini mudah ya, hanya menduplikat dan geser saja. Geser. Ingat, semakin banyak slide semakin menarik.
ini hanya penjelasan singkat, jadi kalian jangan terpaku dengan yang ada di video ini. Oke, duplikat lagi, tulisannya kita paskan, geser ke bawah sedikit. Duplikat, tulisannya kita geser. Duplikat lagi, kita geser. Oke, nah setelah selesai semuanya, ini ada 20 slide. Nah, selanjutnya kita memberikan animasi. Kenapa? Supaya tanpa harus mengklik, nanti gambar ini akan menjadi bergerak otomatis. Caranya di bagian ini ada tulisan transition. Kalian klik, lalu pilih di sini none ya. Kemudian di sini di on mouse kliknya kalian jangan checklist, tapi dihilangkan checklistnya. Oke, terus durasinya kita boleh buat menjadi 3 detik saja dan pilih apply to all ya. Jadi durasi ini kita pilih apply to all. On mouse kliknya kita nonaktifkan. Ini kita sesuaikan afternya checklist, lalu pilih apply to all. Oke, kita coba play. Tekan di bagian sini ada start from beginning atau di bagian bawah ada tulisan slideshow ya. Nantinya jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kenapa gerakannya maju mundur, karena kita tadi buat ada yang maju, ada yang mundur ya. Jadi seakan-akan dia bergerak seperti itu. Oke. Nah, ini kita bisa buat lagi. Klik kanan, duplikat supaya tulisan itu seakan memantul, berarti naik sedikit. Kita duplikat, lalu turun lagi tulisannya. Kemudian kita duplikat lagi, kita buat naik lagi, duplikat, lalu turun. Oke, kita coba play lagi. Nah, seperti itu. Oke, itu contoh sederhananya. Kalian bisa kembangkan lagi, jadi jangan terpaku dengan video ini. Kalau memang durasinya masih kurang, kalian bisa tambahkan durasinya di sini. Oke, jangan lupa di apply to all ya. Kita mungkin coba kita buat menjadi angka 5, kira-kira apakah ada perbedaan. Oke, apply to all, lalu kita play. Nah, ada perbedaan ya, jadi durasinya agak lebih lama. Jadi durasi semakin besar, semakin pelan gerakan dari gambar kalian. Oke, itu saja tugasnya. Kalian bisa coba di rumah. Silahkan buka PowerPoint dan ambil dulu download file ini di dalam Google Classroom. Setelah di-download, kalian buka, boleh kerjakan di handphone atau di komputer kalian. Oke, jadi jangan terpaku dengan video tutorial ini. Buat lebih menarik, setelah selesai, bisa kalian buat menjadi video. Caranya, pilih file, lalu pilih export. Di sini ada keterangan create a video. Oke, lalu pilih Full HD, lalu pilih create video. Oke, kita coba simpan, klik book, save. Nah, di sini akan ada proses loading agak lama, jadi kamu jangan takut. Kalau memang masih loading, tunggu saja. Kalau sudah selesai, nanti dia otomatis akan tersimpan. Atau, kita akan buat menjadi gambar GIF. Jadi caranya adalah pilih file, pilih file, pilih export. Di sini ada keterangan create an animated GIF. Kalau GIF ini berarti kalian bisa buat menjadi status kalian menjadi gambar bergerak. Jadi pilih saja yang create GIF. Oke, jangan lupa di sini pastikan GIF format ya. Oke, kita save. Oke, sudah selesai. Itu adalah tugas kalian. Silahkan kalian coba kerjakan. Oke, ini adalah contoh yang tadi kita buat menjadi video. Kita buka. Nah, ini bisa kalian play di video player kalian. Jadi kita play, nah seperti itu. Atau dengan gambar GIF yang sudah kita simpan ini, ketika kita buka dia akan bergerak seperti ini. Oke, itu saja bisa kalian coba di rumah. Selamat mencoba.